1.4 ya sekarang ya? Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Baik, Bu Lia, untuk kegiatan hari ini kan kita masuk di pendampingan individu 2 ya, di mana tema pendampingan kita hari ini adalah tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Adapun fokus dari pendampingan kita hari ini yaitu yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah penjenengan mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Kemudian mendiskusikan rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Loka Karya 1 kemarin. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan visi dan juga prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan juga teman-teman yang ada di lingkungan sekolah di SD Istiqlal ini. Oke, gimana ini? Sudah siap berkas-berkas dokumennya? Siap, Bun? Alhamdulillah sudah semuanya. Sudah disiapkan ya? Karena ini PI kali ini memang berbeda ya dengan PI yang 1 kemarin ini agak padat ini jadwalnya. Ya kan berseberangan dengan kegiatan Agustusan juga. Jadi semuanya juga harus diutamakan lah ini. Betul. Oke. Untuk kegiatan di lingkungan sekolah ini Bun, gimana? Support dari kepala sekolah, dukungan dari teman-teman juga ini gimana responnya terhadap pendidikan guru penggerak ini? Ya, alhamdulillah. Yang pertama yang paling antusias itu adalah kepala sekolah sendiri. Sangat amat mendukung kegiatan guru penggerak ini. Kemudian dari rekan sejawat sebenarnya masih belum ada gerakan atau kemauan untuk ini untuk ikut keluar dari zona nyaman. Ya. Tapi Bismillah semoga dari saya mengawali sebagai calon guru penggerak di sini bisa menginspirasi teman-teman semuanya agar terinspirasi meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan guru penggerak. Artinya jenengan baru yang pertama ya ini ya? Iya, betul sekali. Berarti jenengan role model nanti ke depannya. Ini bentuk dukungan dari teman-teman seperti apa Bu? Ya, teman-teman ini selalu aktif ketika ketemu komunitas belajar seperti itu. Tapi saat kombel itu sendiri teman-teman aktifnya baru aktif datang saja, aktif mengikuti. Iya, tapi untuk aktif bagaimana ikut sertaannya di dalam forum itu masih perlu dilatih lagi seperti itu. Artinya berarti kalau saya melihat itu ada tantangannya ya Bu berarti ya? Betul sekali. Untuk tantangannya salah satunya seperti itu? Iya, untuk meningkatkan kapabilitas teman-teman itu sendiri kan teman-teman itu latar belakangnya masih tergolong masih muda-muda. Jadi saya di sini juga harus memotivasi teman-teman untuk bagaimana caranya mengeluarkan pendapat, mengeluarkan aspirasi. Itu di situ terus menguatkan juga percaya dirinya. Dari situ kan teman-teman masih kadang malu-malu, dan di situ yang menjadi tantangannya itu di situ. Oke, rencana jenengan ke depannya itu gimana agar pendidikan guru penggerak ini berjalan dengan maksimal? Ya, utamanya saya ingin memaksimalkan komunitas praktisinya. Nah, jadi melalui komunitas belajar itu sebagai forum pembelajaran oleh guru-guru, bagaimana rekan-rekan itu bisa meningkatkan percaya dirinya untuk menyampaikan, kemudian mengubah cara diskusinya. Jadi kan masih cenderung pasif seperti itu. Jadi memaksimalkan isi dari kegiatan komunitas belajarnya itu. Artinya dari komunitas belajar itu ada banyak hal ya yang sudah Nina dapatkan, Nina rasakan. Ini komunitas belajar di lembaga ini sudah berjalan ya Bu? Sudah, alhamdulillah sudah sejak lama. Namun begitu saya baru di sini berapa bulan ya? 4 bulan kalau tidak 5 bulan itu masih terlihat pasif. Jadi teman-teman ya masih cenderung pasif. Ya, yang pertama sebenarnya sebagai narasumber. Jadi teman-teman itu kan ada yang sebagai narasumber. Di situ hanya sekedar menyampaikan saja. Jadi tidak ingin tahu dulu apa sih pengetahuan dasar yang dimiliki oleh teman-teman yang lainnya. Jadi kan kurang hidup seperti itu. Jadi hanya membebaskan kewajiban istilahnya seperti itu. Tapi minimal mereka sudah datang itu paling nggak sudah ada inisiatif gitu. Sudah. Nanti kedepannya artinya jenengan punya tugas untuk istilahnya menarik mereka untuk bisa lebih aktif lagi gitu di komunitas yang ada di Istiqlal ini. Oke. Kemudian ini Bun, bagaimana sih di sekolah penjenengan itu mulai merintis komunitas praktisi itu, dan jenengan ini perannya di sini banyak
memiliki peran atau mungkin jenengan sebagai apa ya istilahnya yang hadir saja atau gimana? Karena saya, ya, terima kasih. Karena saya masih baru di sini, jadi di sini saya masih mengikuti apa yang sudah berjalan. Tapi alhamdulillah dari kepala sekolah itu setiap saya menyampaikan pendapat kan karena memang saya ingin saja kan bagaimana bisa ada perubahan. Betul. Saya menyampaikan pendapat itu alhamdulillah ada respon yang baik dari kepala sekolah untuk bagaimana caranya tuh cara mengaktifkan teman-teman semuanya untuk menentukan program-program selanjutnya. Jadi kumpulnya itu tidak berjalan dengan sia-sia, hanya membebaskan kewajiban begitu saja. Kewajiban selesai gitu enggak ya? Oke. Artinya ada beberapa tantangan yang di sini jenengan hadapi ya. Dan itu nanti strategi jenengan gimana untuk mengatasi tantangan itu? Iya, kemarin sudah saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah bahwasannya untuk tambahan dari saya itu melalui pelatihan mandiri yang ada di PMM, di situ kan sudah ada petunjuk-petunjuknya, modul-modulnya, kemudian video-video yang pengarahan langsung dari Kemendikbud. Dan disitulah sebagai instruksi kita untuk melakukan kompul itu sendiri. Kemudian nanti setelah teman-teman belajar bersama tentang modul-modul tersebut, menonton video dari Kemendikbud, nah kemudian dikembalikan kan kita sudah per fase ini Bu, kita sudah dibagi per fase. Nah itu kita dikembalikan lagi untuk merumuskan aksi nyatanya, program-program apa sih yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kan kita ada yang masih merah atau kuning kabarnya itu. Nah itu dari teman-teman nanti saya sudah usulkan dan sepertinya sudah ada tindak lanjut dari kepala sekolah untuk program kompul selanjutnya. Nah dari situ nanti saya sudah menjelaskan usul saya setelah aksi nyata itu program-program tersebut diubah atau dibuatlah aksi nyata yang bisa menjadi perubahan untuk sekolah ini. Lembaga gitu ya. Baik. Oke, untuk kualitas praktisi ini berarti yang paling kecil ini di sekolah sudah mulai berjalan ya Bun? Sudah. Oke. Kalau yang di luar sekolah Bun, mungkin ada komunitas praktisi yang jangan ikuti? Saya kalau saya sendiri itu ada KKG Gus, nah kebetulan ini masuk dalam Gus 4. Kemudian komunitas panitia BABN. Oh iya. Sakusan ini kan saya juga sudah masuk di komunitas. Oke. Baik, artinya ya punya peran penting ini. Berarti harus bisa menjalankan semuanya dengan seimbang gitu. Betul sekali, banyak ini. Apalagi ini Agustusan ya ini. Jadi sebagai pendidik, sebagai peserta PGP juga menjalankan komunitas yang ada di luar, dan dua itu tadi lah itu harus bisa berjalan seimbang. Harus seimbang semuanya ini. Oke. Baik, ini kan sudah masuk di modul 1.4 ya Bun? Iya. Yang kemarin jenengan pelajari, artinya di modul 1.1 sampai di 1.3 itu yang jenengan rasakan kemarin itu apa? Apakah di materi pada modul 1.1 sampai 1.3 itu sudah jenengan terapkan di anak-anak? Ya, sedikit demi sedikit karena kan memang ini begitu ajaran baru langsung bulan Agustus nih Bun. Jadi sedikit-sedikit saya inputkan ke dalam pembelajaran saya, terutama untuk dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 berkaitan dengan keyakinan-keyakinan anak. Dan untuk minggu ini kan sudah saya laksanakan untuk keyakinan-keyakinan, tapi sepertinya masih butuh tindak lanjut lagi. Jadi keyakinan itu saya kira itu masih tidak bisa berhenti hanya satu hari ini saja. Jadi harus ada kelanjutannya agar anak-anak itu bisa menerapkan disiplin positif. Oke, betul. Terus itu responnya anak-anak gimana? Ya alhamdulillah antusias sebenarnya. Jadi mereka merasa dilibatkan untuk melakukan kesepakatan kelas. Artinya mereka welcome gitu ya dengan adanya keyakinan kelas itu tadi. Oke. Kemudian adakah yang mungkin perlu diperbaiki untuk kedepannya? Ya. Untuk kedepannya saya harus komunitas panitia BABN. Oh iya. Sakusan ini kan saya juga sudah masuk di komunitas. Oke. Baik, artinya ya punya peran penting ini. Berarti harus bisa menjalankan semuanya dengan seimbang gitu. Betul sekali, banyak ini. Apalagi ini Agustusan ya ini. Jadi sebagai pendidik, sebagai peserta PGP juga menjalankan
mendengarkan komunitas yang ada di luar, kedua itu tadi lah, itu harus bisa berjalan seimbang. Betul, harus seimbang semuanya ini. Iya, oke. Oke. Baik, ini kan sudah masuk di modul 1T4 ya Bu? Iya. Yang kemarin jenengan pelajari, artinya di modul 11 sampai di 13 itu yang jenengan rasakan kemarin itu apa? Apakah di materi pada modul 1.1 sampai 1.3 itu sudah jenengan terapkan di anak-anak? Ya, sedikit demi sedikit karena kan memang ini begitu ajaran baru langsung bulan Agustus gitu. Jadi sedikit-sedikit saya inputkan ke dalam pembelajaran saya, terutama untuk dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 berkaitan dengan keyakinan-keyakinan anak. Dan untuk minggu ini kan sudah saya laksanakan untuk keyakinan-keyakinan, tapi sepertinya masih butuh tindak lanjut lagi. Jadi keyakinan itu saya kira itu masih tidak bisa berhenti hanya satu hari ini saja. Jadi harus ada kelanjutannya agar anak-anak itu bisa menerapkan disiplin positif. Oke, betul. Terus itu responnya anak-anak gimana? Ya alhamdulillah antusias sebenarnya. Jadi mereka merasa dilibatkan untuk melakukan kesepakatan kelas. Artinya mereka welcome gitu ya dengan adanya keyakinan kelas itu tadi. Oke. Kemudian adakah yang mungkin perlu diperbaiki untuk kedepannya? Ya. Untuk kedepannya saya harus menguatkan diri, semangat agar nanti tenaganya bisa full. Ya. Seperti baterai yang dicas. Iya, tentunya kan dalam PGP ini kan tantangannya juga banyak. Saya juga harus seimbang sebagai pendidik dan juga sebagai peserta yang ada di PGP ini. Dan yang kedua yaitu saya harus menerapkan apa yang sudah saya pelajari di PGP ini ke dalam kegiatan saya sehari-hari sebagai pengajar. Oke. Dan saya setuju dengan apa yang sudah ingin sampaikan tadi ya. Karena memang kita nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan murid kan seperti itu khususnya, dan juga teman-teman rekan sejawat juga. Sehingga di sini itu perlu dibangun sebuah korelasi, sebuah kerjasama seperti itu dari semua pihak, dari semua warga sekolah seperti itu, agar nanti komunitas ini juga berjalan dengan lancar, kemudian aksi nyata penjenengan pun juga bisa terrealisasi. Ada tantangannya, ada hambatannya nggak Bu untuk menjalankan aksi nyatanya? Ya tantangannya kemauan Bu. Kembali lagi iya, makanya kan proses dulu gitu, kita masih membutuhkan proses dan juga waktu kan, ini masih banyak kegiatan. Iya betul. Iya, jadi nanti insya Allah setiap minggu ini sudah dibuat jadwal kombelnya, terus materi-materinya juga dari teman-teman juga mulai disiapkan. Nah, untuk usul saya itu tadi yang nantinya akan juga diinputkan ke dalam materi jadwal yang ada di kombel. Oke. Berarti sudah mulai ini, saya mendengarkan ceritanya ini sudah tertata mening gitu ya. Oke, mulai. Nah ya, kan paling nggak sudah mulai merintis gitu ya. Iya betul. Iya. Itu yang memang penting memang. Kita kan menumbuhkan itu yang mulai dari awal kan itu butuh perjuangan juga. Oke, Bulia, untuk kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini saya cukupkan. Saya juga sudah mendapatkan beberapa informasi dari hasil belajar dengan daring selama 1 bulan ini di modul 1.1 sampai 1.3. Ini kita berjalan di 1.4 ya. Nanti selesai 1.4 kita melakukan penyegaran di modul 2 dan berikutnya. Iya, ada ya. Oke, terasa. Betul sudah sekali. 2 bulan ya ini hampir berjalan ya. Sudah 2 bulan Bu. Kita jalani aja, nanti lama-lama agak terasa. Sudah terasa selesai. Betul. Dan juga ini saya mengingatkan jenengan untuk terus jangan pernah menyerah, dan juga setiap hari pantau di LMS nih, karena setiap hari Bapak Fasil itu sebenarnya memantau kerja kita di LMS itu seperti apa, tugas-tugas yang sudah diberikan di LMS gitu. Dan juga jangan sampai melewati dudet, karena nanti kalau melewati dudet itu biasanya silang merah, jadi ada peringatan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita lanjutkan kepada kegiatan untuk memfasilitasi diskusi dan juga prakarsa bukan sekolah untuk kegiatan selanjutnya. Terakhir Bu, satu saran untuk kegiatan PI kita di hari ini nanti, dan untuk kedepannya kira-kira apa sarannya? Ya, saran dari saya untuk kegiatan pada hari ini yaitu tentang waktu saja Bu. Jadi untuk waktu saja biar terlihat tidak menumpuk-numpuk semuanya. Jadi mohon untuk kelonggarannya, untuk bisa membagi waktu itu saja. Jadi antara
kegiatan di bulan Agustus dan juga kegiatan kita di sekolah. Jadi kan semuanya tiba-tiba itu berubah tiba-tiba. Berubah tiba-tiba kan saya juga di lembaga swasta. Jadi bisa juga berubah jadwal gitu seperti itu. Jadi ya sekali lagi yaitu tentang manajemen waktu itu saja. Oke. Waktu gitu. Artinya nanti memang di beberapa PI nanti akan ada apa ya istilahnya seperti hal-hal baru mungkin nanti yang akan kita lalui ke depannya, yang melibatkan murid juga, melibatkan kepala sekolah dan juga rekan guru. Yang jelas akan ada kejutan-kejutan yang lainnya di belakang. Iya. Tantangan ya tentunya. Betul sekali. Kejutan lah saya merasakannya seperti digembleng ini rasanya. Iya. Tapi nanti akan menjadikan jenengan itu akan semakin berkompeten karena saya lihat itu dari kuliah sendiri itu sudah banyak menguasai untuk public speaking-nya juga bagus. Kemudian kompetensi yang lainnya juga untuk leader juga sudah menguasai. Amin. Jadi kedepannya harapannya beliau bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik untuk memerdekakan murid di generasi selanjutnya. Dari saya untuk PI ini saya cukupkan karena kalau ada salah saya dalam sikap tutur kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDI Istiqlal, yang saya hormati Bapak Guru beserta staf karyawati SDI Istiqlal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau di yaumul akhir. Oke, Ibu Bapak mohon izin perkenalkan, nama saya Tri Mailasari dari instansi SDN Bulatan Jumanom. Di sini saya berkunjung, istilahnya pulang nuwun. Assalamualaikum, mohon izin nanti selama 5 bulan ke depan saya akan mendampingi Bu Lia dalam proses pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya di sini bukan sebagai penilai atau sebagai apa ya istilahnya pengawasnya beliau, bukan, tapi saya sebagai pendamping pembelajar beliau. Ngaten nggih. Jadi mengke nek kula mriki nyenan yo cuma alim oke. Aja ngoten nggih. Nggih kula nggih. Kula nggih salin kula nuwun ngoten belajar bersama sama beliau ngoten nggih. Nggih. Alamat rumah saya di Prambon, monggo menawi jenengan Mias datang Prambon apa datang ke Kediri mampir di rumah saya. Di dapur saya itu penghasil kanan kiri itu ada gedok pisang sama tahu kuning. Monggo Kak Pinara. Bu nggih, monggo menawi datang Prambon nanti. Kemudian perkenalan saya cukupkan nggih. Adapun tujuan saya ke sini nanti, saya akan melaksanakan kegiatan PI 2, di mana PI ini nanti ada 7 kali PI. Dan kebetulan hari ini itu melibatkan Bapak Ibu dan juga Ibu Kepala Sekolah, karena nanti kita akan berdiskusi tentang visi dan juga prakarsa perubahan yang mana nanti akan kita kaitkan dengan visi sekolah penjenengan. Kemudian adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi kita. Kemudian merumuskan kalimat rumpang yang nanti akan disampaikan oleh kuliah sepenuhnya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan juga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolahan, dan yang terakhir adalah menutup. Baik Ibu Bapak sekalian, dalam proses pendidikan ini, kuliah kan ini sudah belajar membuat visi dirinya sebagai seorang pendidik. Nah, proses ini nanti diharapkan untuk menjadi dasar beliau untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, diskusi hari nanti adalah bagian dari proses belajar beliau untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk nanti bersama rekan sejawat dan juga Ibu Kepala Sekolah. Harapannya nanti visi sekolah itu bisa berpihak pada murid. Kemudian walaupun menjadi bagian dari proses belajar dari kuliah, tapi proses diskusi ini nanti diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Sehingga nanti harapannya adalah semua pihak dapat
berdiskusi secara aktif untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Mungkin dari saya cukupkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum waktu saya berikan kepada beliau? Cukup ya? Oke, dari saya cukupkan sekian. Untuk berikutnya beliau sampai siap ya? Siap. Oke, dari saya akhiri sekian. Waktu saya persilakan ke beliau sebenarnya. Monggo. Ya, terima kasih Bu Trimei atas waktu yang sudah diberikan. Ini saya akan memimpin teman-teman dan juga Ibu Laila sebagai kepala sekolah SD Istiqlal untuk mendiskusikan bersama tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun sebelum kita melanjutkan ya untuk ke inti pada kegiatan kita pada hari ini, coba semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Semangat, suaranya semangat ya, jangan sampai lemes nanti. Oke, kali ini saya akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana untuk pengantarnya yaitu sebelum kita ke pengantar pada inti kita, coba ada yang sudah tahu visi itu apa? Ya, silakan. Gambaran jangka panjang mengenai masa depan yang ingin dicapai. Gambaran, ya, visinya yang ingin dicapai oleh sekolah. Oh ya, gambaran jangka panjang yang Tentang yang ingin dicapai di masa depan. iya. Mungkin bagus sekali, luar biasa. Coba yang lainnya, mungkin ada yang mempunyai pendapat lain tentang visi. Visi itu apa sih menurut teman-teman itu? Ada yang punya gambaran yang lain? Ya. Ya, oke, baik. Langsung saja ya. Jadi untuk visi yaitu, ya, jadi betul sekali yang dipaparkan oleh Bu Cahaya bahwasanya visi itu tidak hanya sekedar impian, tetapi representasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Di sini identifikasinya yaitu visi sebagai pemandu utama yang membimbing langkah kita dalam setiap individu. Jadi tidak hanya setiap individu, tapi di dalam organisasi dan masyarakat itu juga membutuhkan yang namanya visi. Itu nggih. Nah, kemudian visi merupakan api untuk melakukan perubahan. Jadi melalui visi, jadi sebuah individu, organisasi dan masyarakat ini bisa untuk melakukan kegiatan sehingga bisa menyatukan keragaman. Seperti itu nggih. Untuk selanjutnya tujuan diskusi kita hari ini yaitu pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan mendatang. Sebelum kita melanjutkan ke topik selanjutnya, warga sekolah di sini coba siapa saja? Guru, kemudian murid, staf dan betul sekali staf dan karyawan itu juga merupakan warga sekolah yang harus kita rangkul bersama untuk mencapai visi bersama. Oke. Selanjutnya, ini ada kalimat terumpang di mana dengan tema cita-cita untuk murid. Nah, di sini cita-cita berikut yaitu disesuaikan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila pun sudah dihafal ya. Ya kan, sudah setiap hari kita ajarkan kepada siswa-siswa ya. Nah, yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang nanti saya akan membagikan sticky note di mana nanti rekan-rekan sejawat dan juga ibu kepala sekolah bisa mengisi kalimat-kalimat terumpang. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang menurut pendidikan menopo, kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seperti itu. Untuk yang pertama nanti rekan-rekan sejawat dan juga ibu kepala sekolah mengisi poin yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Jadi belum kita semuanya. Untuk yang pertanyaan 1 dan 2.
yang pertanyaan 1 dan 2 berarti berwarna pink. Kemudian untuk pertanyaan 3 dan 4 berwarna kuning. Terus pertanyaan pernyataan ya, pernyataan 5 dan 6 berwarna hijau. 1, 2, 3 ya. Oke. I don't wanna feel this way. 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 Feel this way. Feel this way. Feel this pain. 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 Feel this way. I don't wanna feel this way. I don't wanna feel this way. I don't wanna feel this way. Feel this pain. 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 Feel this pain.
yang poin pertama dan yang kedua, ada yang ingin menyampaikan murid impiannya itu apa dan juga kepercayaan bahwa murid itu seperti apa. Ada yang ingin menyampaikan tapi yang belum bersuara ya? Boleh saya? Iya, itu sama kayak ini kan? Oke, sama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bahwasanya kita itu memberikan murid yang seperti apa. Saya kepingin mempunyai murid yang mempunyai rasa ingin tahu yang besar tentang ilmu. Kemudian mereka murid itu juga memberikan murid yang bersemangat dalam belajar. Begitu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah investasi masa depan bangsa. Saya kepingin bahwa murid itu investasi masa depan bangsa yang mereka nanti itu mengisi bersama bangsa Indonesia ini dengan kebaikan-kebaikan yang mereka punya sesuai bakat dan minatnya. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, bagus sekali atas murid impiannya dan gambaran kepercayaan bahwa murid itu seperti apa. Ya, bagus sekali bahwasannya murid impiannya itu murid yang rasa ingin tahunya sangat besar. Nah, kemudian kepercayaan bahwa murid adalah sebuah, saya simpulkan, aset. Nah, setiap anak itu adalah aset yang perlu kita rawat, kita jaga. Kemudian agar aset tersebut bagaimana caranya untuk bisa berkembang, okay? Nah, untuk yang lainnya boleh ditempelkan untuk visi, untuk murid impian dan kepercayaan muridnya untuk nomor 1 dan 2. Silakan ditempelkan di kertas satu-satu. Tadi sudah diberi nama belum? Belum. Ya, diberi nama ya masing-masing. Biar nanti saya bisa, oh ini impiannya Bu Cahya, ini impiannya Bu Kaiza. Jadi setiap kertasnya diberi nama. Semoga impian-impian dari sang guru yang ada di sini semuanya bisa terwujudkan. Amin. Amin. Ngajak libur. Oke. Binjiran tema ya tak nih. Iya, cek itu. Satu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya bacakan ya. Saya bacakan masing-masing. Saya kemudian ingin saya simpulkan jadi bersama-sama, ya. Jadi biar jadi ada suatu persatuan, ya, kesatuan. Ini Miss Iza memimpikan murid yang dapat berguna dan dapat memajukan negara kita. Amin. Dan kemudian kita percaya bahwa semua murid adalah anak yang cerdas dan pandai pada bidangnya masing-masing. Kemudian untuk Miss Cahya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, beragam mulia, kemudian mandiri, cerdas dan berwawasan luas. Kemudian untuk kepercayaan muridnya, yaitu pribadi menjadi manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian Bulala sudah nggih. Kemudian Miss Binti, ini murid impiannya yaitu merdeka dalam belajar dan mempunyai mimpi dalam hidupnya. Kepercayaannya unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Amin. Kemudian
sebagai kepala sekolah, alhamdulillah kegiatan diskusi kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk hari ini dan seterusnya saya istilahnya titip pesan untuk kedepannya ekosistem sekolah itu memberikan support system yang luar biasa kepada kuliah, karena memang nanti perjuangannya akan ada banyak tantangan atau dia kuliah bukannya memberi gambaran yang menyeramkan enggak, tapi nanti kan yang jelas kita butuh untuk kolaborasi, karena ibaratnya kan Bu, nek awake dhewe mlaku dari sikil siji sampai sikil loro kan enak pundi. Nah, seperti itulah umpamanya. Jadi nanti ketika kita berkolaborasi itu semuanya insya Allah akan lebih mudah. Dari saya mungkin saya cukupkan karena tadi juga kesimpulannya sudah sesuai dengan visi sekolah di SD Istiqlal ini luar biasa, sudah mencerminkan visi yang memerdekakan murid seperti itu, sehingga untuk perubahan prakarsa perubahannya tadi juga sudah luar biasa, alhamdulillah mendukung ke kemerdekaan siswa. Dari saya cukupkan, manakala ada salah saya dalam bertutur kata, mungkin dalam bersikap ada yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pribadi saya terima kasih atas waktu jenengan. Saya tahu jenengan repot semuanya, kebetulan liburnya juga Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Coba masih ingat dengan lagu profil pelajaran Pancasilanya? Iya, coba 1, 2, 3. Profil pelajaran Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini Buya akan membagikan ya umpan balik. Buya meminta umpan balik dari kalian atas pembelajaran yang sudah Buya lakukan selama ini ya. Siap